Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Nur Ilmi akan membahas pembahasan pertama mengenai pendekatan supradisipliner teori kritis. Teori kritis menawarkan pendekatan multidisipliner atau lebih tepat disebut pendekatan supradisipliner untuk teori sosial yang menggabungkan perspektif-perspektif yang bersumber dari ekonomi politik, sosiologi, teori kebudayaan, filsafat, antropologi, dan sejarah. Teori kritik bertujuan untuk mendorong kita melakukan eksplorasi refleksi diri tentang berbagai pengalaman yang kita miliki dan cara di mana kita memandang kita, budaya kita, dan dunia. Teori kritis berbeda dengan teori-teori tradisional dalam beberapa hal. Yang pertama, teori kritis menolak memberhalakan pengetahuan sebagai sesuatu yang terpisah dan lebih penting daripada tindakan. Kedua, penelitian ilmiah kepentingan tidak mungkin dilakukan dalam suatu masyarakat di mana anggotanya belum otonom. Ketiga, teori kritis berkeyakinan bahwa penelitian sosial harus selalu berisi komponen historis. Keempat, lebih dari sekedar berlogika sebab akibat. Kelima, teori kritis memiliki tujuan perubahan sosial, namun menghindari terjebak dalam pragmatisme. Keenam, teori kritis berniat menyatukan dirinya dengan semua kekuatan progresif yang berkeinginan untuk menyatakan kebenaran. Ketujuh, berbeda satu marxisme ortodoks yang menempatkan suprastruktur budaya masyarakat modern dalam posisi sekunder. Teori kritis berkonsentrasi pada dua masalah, yaitu pertama, struktur dan perkembangan otoritasnya, dan yang kedua, kemunculan serta pertumbuhan budaya massa. Pembahasan selanjutnya mengenai menolak positivisme, rancangan metodologi teori kritis. Teori kritis umumnya mengkritik positivisme yang terlalu menekankan penjelasan kausal atas perilaku manusia, di mana hal itu dinilai tidak dimungkinkan, sebab tindakan institusi dan keyakinan manusia pada dasarnya mengandung makna. Positivisme dinilai para teoritisi kritis terlalu mengedepankan hukum tindakan manusia, padahal fakta-fakta ilmiah sesungguhnya akan selalu ditaklukkan dan dikonstruksi. Teori kritis dari Frankfurt School umumnya juga menolak positivisme yang terlalu mengagungkan sains, karena yang namanya kebenaran bukanlah diperoleh semata hanya lewat pengukuran dan sejenisnya, karena di mata mereka semesta sosial sesungguhnya adalah dunia yang ditafsirkan. Ada dua fokus utama yang akan menjadi perhatian teoritisi kritis. Yang pertama, pada proses represi kultural individu dalam perkembangan industri kapitalisme yang mendominasi eksploitatif, patriarkis, dan lain sebagainya, dan sebagaimana individu yang menjadi korban perkembangan situasi tersebut merespon dunia di sekitarnya. Kedua, fokus utama dari teori kritis adalah minatnya pada dialektika, yakni memahami realitas sosial sebagai sebuah totalitas. Teori kritis bermula dari Frankfurt School. Jika ingin kembali melihat sejarah teori kritis, kita harus kembali melihat peran Frankfurt School. Frankfurt School merupakan sebuah institut penelitian di Jerman yang secara substansial merevisi pemikiran matriks ortodoks yang dinilai cenderung mekanistis dan terlalu memusatkan perhatian pada determinisme ekonomi, namun juga tidak banyak mengkaji di ranah kultural dari perkembangan kapitalisme dan masyarakat modern. Institut ini kemudian berkembang dan dikenal sebagai pencetus aliran atau massa Frankfurt, dan sering mengadakan kajian-kajian empiris, historis, dan hal-hal yang berorientasi pada pemecahan masalah atas gerakan kelas pekerja Eropa. Teori kritis mengalami perkembangan pesat di bawah naungan Horkheimer. Namun, yang menjadi keprihatinan Horkheimer saat itu ialah bagaimana ia mengalihkan filsafat menjadi teori kritis masyarakat. Fondasi teori kritis tentang masyarakat yang dikembangkan Horkheimer semula memang dimaksudkan untuk menaklukkan perpecahan historiko-intelektual antara riset, empiris, dan filsafat. Dalam perkembangannya, jika dilihat dengan seksama, Frankfurt School memang didorong untuk tumbuh dengan memadukan tiga disiplin keilmuan. Pertama, analisis ekonomi terhadap fase kapitalisme post-liberal yang dilakukan Frederick Pollock. Kedua, investigasi sosiopsikologi terhadap integrasi individu melalui sosialisasi oleh Ulrich Fromm. Ketiga, analisis kultural terhadap efek kultur massa yang dikonsentrasikan pada industri kultur yang baru muncul oleh Theodor W. Adorno. Jürgen Habermas, generasi kedua Frankfurt School. Jürgen Habermas adalah tokoh penting yang membangun teori kritis di kalangan generasi kedua. Habermas sebagai representasi generasi kedua Frankfurt School menampilkan dirinya sebagai penjaga proyek modernitas yang menurutnya merupakan tujuan pencerahan. Pencerahan bagi Habermas adalah penanda kesadaran bahwa
kehidupan berkomunikasi rasional akan membedakan manusia dari selainnya. Secara khusus, dalam upaya mengembangkan teori kritis, Habermas membuka dialog antara teori kritikal dengan filsafat. Secara teori-teori sosial lainnya, seperti aliran hermeneutik, Gadamer, teori sistem dan struktur fungsional, ilmu sosial empiris, filsafat analitis, dan linguistik, teori kognitif, serta perkembangan kajian moral. Ciri dan sumbangan teori kritis. Menurut Eger, ada beberapa kesamaan dan ciri umum yang menjadi karakteristik dan kekhasan teori kritis, yaitu 1. Teori sosial kritis umumnya berlawanan dengan positivisme. 2. Teori sosial kritis membedakan masa lalu dan masa kini secara umum ditandai dominasi, eksploitasi, dan penindasan. 3. Teori sosial kritis berpandangan bahwa dominasi bersifat struktural, kehidupan masyarakat sehari-hari dipengaruhi oleh institusi sosial yang lebih besar seperti politik, ekonomi, budaya, wacana-wacana, discourses, gender, dan ras. 4. Teori sosial kritis berkeyakinan bahwa struktur dominasi direproduksi melalui kesadaran palsu manusia. 5. Teori sosial kritis berkeyakinan bahwa perubahan sosial dimulai dari rumah pada kehidupan sehari-hari manusia. 6. Mengikuti pemikiran Marx, teori sosial kritis menggambarkan hubungan antara struktur dan manusia secara dialektis. 7. Teori sosial kritis berlawanan dengan pernyataan bahwa kemajuan akhir terletak pada ujung jalan panjang yang hanya dilewati dengan mengorbankan kebebasan dan hidup manusia. Ritzer dan Goodman mencatat ada beberapa sumbangan atau kontribusi utama teori kritis yang telah mewarnai perkembangan teori sosial. Yang pertama, sumbangan terbesar mazhab kritis adalah pada upayanya untuk mengukur orientasi teori Marxian menuju ke arah elemen-elemen subjektif kehidupan sosial pada level individu dan kultural. Kedua, sumbangan teori kritis yang tak kalah penting bagi perkembangan teori sosial adalah minatnya pada dialektika, yang menurut Ritzer dan Goodman di dalamnya mengandung komponen diakronis dan sinkronis. Di mata teori kritis, untuk memahami dengan benar realitas sosial, maka realitas itu harus dilihat sebagai sebuah totalitas, bukan semata sebagai persoalan ekonomi yang spesifik. Kelemahan fundamental. Menjaga konsistensi dan membuktikan kemampuan sebagai perangkat analisis yang benar-benar bertumpu pada realitas sosial sesungguhnya merupakan titik lemah atau kekurangan yang acap kali dihadapi teoritis ilmu sosial. Tak terkecuali teori kritis. Srinati menyatakan bahwa teori kritis dari masa Frankfurt dituding gagal dalam dua hal, yaitu kegagalan untuk memberikan bukti empiris atas teorinya dan penggunaan bahasa yang samar sekaligus tak terpahami untuk mengungkapkan gagasan-gagasannya. Eger telah mencoba merumuskan beberapa titik yang dilontarkan kepada teoritis sebagai berikut. Pertama, kritis bersifat non-kualitatif sehingga gagal meraih standar metodologi sains. 2. Teori kritis dinyatakan bersifat politis, menolak adopsi standar bebas nilai positif. Ini adalah sosiologi kursi malas. 3. Teori kritis tidak memiliki data, mempertahankan spekulasi murni. 4. Teori sosial positivistik tidak akan mentoleransi. 5. Teori kritis dipandang oleh teori sosial positivistik berada di luar batas, tidak relevan, subversif, dan bahkan nilai bukan merupakan sosiologi sejati. Teori kritis saat ini. Teori kritis bakal benar-benar mati dan tidak lagi menarik minat ilmuwan sosial sebagai perangkat analisis dan teori untuk memahami realitas sosial. Sudah barang tentu masih bisa diperdebatkan. Ben Alger misalnya, saat ini telah mendefinisikan paling tidak terdapat 11 tempat di mana teori kritis telah atau dapat diterapkan pada berbagai penelitian empiris yang berkaitan dengan tema-tema 1. Negara dan kebijakan sosial. 2. Kontak sosial. 3. Budaya pop, analisis wacana dan media massa. 4. Kajian gender. 5. Psikologi sosial. 6. Sosiologi pendidikan. 7. Gerakan sosial. 8. Metode penelitian. 9. Ras dan etnisitas. 10. Politik dan politik makro serta 11. Pendidikan dan politik kurikulum.
Di luar 11 bidang ini adalah tantangan bagi teori sosial kritis yang merambah lahan riset empiris yang makin variatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat luas tanpa harus kehilangan kekhasan dan keberpihakannya.